Shalom. Selamat malam semuanya. Kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sebelum saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama merenung, saya ingin membawakan pujian bersama Anda bersama-sama. Saya yakin pujian ini Anda kenal dengan baik. Mari kita berdiri sejenak. Waktu saya mempersiapkan apa yang tidak saya bawakan untuk Anda, tiba-tiba terbersit lagu ini di benak saya. Kasih setia. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah Engkau berikan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kata ini menarik, walaupun lagunya ketinggian. Tadinya saya mau sampai surga, yang celetir. Nanti terakhir kita nyanyikan kembali. Siapakah aku ini Tuhan, sampai aku menjadi biji matamu. Anda tahu, orang tidak akan pernah iseng nojosin mata sendiri. Orang pasti merawat matanya, karena dengan mata kita bisa melihat keindahan. Wanita itu dilihat indahnya lewat mata. Maka kalau semua orang buta, kita tidak perlu repot ke salon, kita tidak perlu repot mandi, Anda pun tidak perlu repot digit-digitan macam-macam. Karena badan kok indah, karena tidak terlihat, gitu ya. Nah, saudaraku, saya akan mengajak Anda pada sore hari ini untuk sedikit berbicara apa yang tertulis dalam kitab suci. Coba Anda membawa kitab suci, silakan. Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 32. Bab 8 ayat 31 sampai 32. Saya nanti akan banyak melihat kitab suci. Setelah saya sekarang bertugas, sebentar. Saya setelah 25 tahun bertugas di rumah retret, sekarang saya bertugas di tebing tinggi, bukan Bukit Tinggi. Saya tugas di tebing tinggi Medan. Kalau Bukit Tinggi itu Padang. Di tebing tinggi saya banyak sekali umat saya, semuanya dari Batak Toba. Jadi sekarang wajah saya makin menjadi kotak, menjadi makin hitam, menjadi suara saya makin menggelegar. Karena di sana saya makannya daging anjing dan sayur kol. Ada lagunya, Anda kenal? Ya, itu lagu puji-pujian di tanah kami. Waktu abang mau pergi ke si borong-borong, datang hujan yang amat deras lah. Gitu. Jadi saya 7 bulan sekarang menikmati tinggal di sana, sangat bahagia.
Kenapa? Karena umat di paroki kami itu umatnya baik-baik. Gak banyak umat yang ngomongin pastor. Pastor di tebing tinggi itu banyak oleh umatnya, Pak. Selalu umat itu datang pada pastor. Pastor, Horas, kata saya. Bagaimana kabar? Sehat, pastor. Pastor sehat? Ya, masih kelihatan. Kalau pastor sehat, pasti kelihatan masih hidup. Lalu kalau di sana itu saya bertugas dengan mereka jarang sekali datang kepada pastor mengeluh, jarang. Konsultasi jarang orang Batak. Mereka kalau punya masalah hadapi sendiri. Baru datang kalau ke pastor kalau apa mau mati. Pastor sudah tidak tahan, doakan saya. Baik, semoga engkau menghadap Tuhan dalam nama Bapa. Selesai sudah. Beda dengan umat Katolik di paroki Bandung ini, sedikit-sedikit pastor punya masalah apa, suami saya pastor. Kenapa suami ibu pastor? Ibu kenapa suami ibu? Pastor saya minder dengan suami saya. Kenapa? Suami saya makin ganteng, makin muda, saya makin jelek pastor. Bagus gitu. Kalau begitu bertobatlah. Jadi mari kita kembali kepada kitab suci. Injil Yohanes, tertulis apa di dalam Injil Yohanes di sana? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, sekali lagi Injil Yohanes bab 8 ayat 30 sampai 32, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, menarik di sini. Kata kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu di dalam bahasa Latin artinya veritas. Kebenaran itu berarti apa? Pemikiran dan kata-kata cocok dengan kenyataan. Betul atau tidak? Itu kan kebenaran. Namanya benar itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, cocok dengan apa yang dilihat. Tadi seperti pembawa worship leader berkata, hari ini tidak hujan. Benar, karena jalan tidak basah. Oh, depan gereja basah. Oh, berarti Pastor Bogar menyiram. Jadi kebenaran itu sesuai antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilihat. Namun, rupanya terjemahan dari kata kebenaran, dari veritas, itu salah. Setelah begitu banyak penelitian, yang dimaksud oleh Yesus bukan kebenaran. Yang dimaksud dalam bahasa Yahudi, kebenaran itu bukan veritas. Kebenaran itu artinya dalam bahasa Latin adalah fidelitas. Fidelitas itu kesetiaan. Jadi kalau kesetiaan itu urusannya dengan cinta. Maka kalau kebenaran itu identik dengan cinta, apa yang mau dikatakan oleh Yohanes, cinta, maka tadi dikatakan di sini, cinta itu akan membebaskan kamu. Jadi kalau kata-kata kebenaran ini kita berubah. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kasih, cinta. Dan kasih itu akan membebaskan kamu. Jadi cinta Tuhan itu adalah kasih yang bisa diandalkan. Kasih yang tidak pernah menipu. Kasih yang tidak pernah berbohong. Kasih yang tidak pernah gagal. Dan kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Beda toh, suami itu kalau mengasihi itu kan presentasinya berkurang. Ibu datang ke sini, ibu warga Florentius. Bukan.
Penyelundup. Ibu datang ke sini korban YouTube. Tersesat. Jadi ibu datang kemari karena mau mendengarkan. Woi, ayah si Eko datang. Si Eko mau mengkhotbah sok tara benar. Lalu ibu itu datang 100% demi Eko. Nanti setelah mendengarkan khotbah saya, bisa jadi beliau pulang dengan cinta yang tinggal 10%. Kurang aja kan gitu-gitu wae. Jadi lihat, cinta manusia itu bisa berubah-ubah. Betul atau tidak? Bapak-bapak, apakah bapak-bapak masih 100% mencintai istri Anda? Ya, ini gara-gara daun ini masih. Saya kan kalau seminar, ini kan selalu pertanyaan yang selalu saya sering katakan. Saya kalau seminar Pak Sutri, coba ada diskusi. Suami istri tolong kita cek cinta Anda masing-masing. Caranya bagaimana? Coba ngobrol berdua. Siapa yang meninggal duluan? Loh, ini bukan hal yang menakutkan. Karena mati itu pasti, betul atau tidak? Siapa duluan itu tergantung nasib. Nah sekarang silakan kalau Anda misalnya ngobrol duluan, sok santai lah. Pasti wanita jangan saya mau nggak kuat. Gitu. Lalu suami akan bilang, masa? Ya udah kamu duluan. Gitu. Itu padrannya pria, saudara-saudara. Kenapa? Begini saja. Saya tanya pada para wanita yang sudah berumah tangga tentunya, yang masih berharap supaya bisa berumah tangga, saya doakan. Kok kedengarannya roh jahatnya dari sana? Amin. Aminnya kan seperti teriakan penuh penderitaan. Amin gitu. Pasti udah diskon dari orang gitu. Sekarang saya tanya, ibu-ibu, lebih berat mana coba? Menurut hati Anda, ditinggalkan wafat oleh suami Anda atau oleh orang tua Anda? Ibu-ibu, nggak ada yang berat. Hah? Nggak ada yang berat. Tidak ada yang berat, ibu berarti tidak ada perasaan. Tuhan Yesus berkatilah yang berkata. Malam ini boleh kau muncul itu. Mungkin Tuhan juga berat mana gitu. Umumnya berat mana ibu-ibu? Suami. Ini istri yang sakinah mawadah. Sakinah mawadah timanina. Kalau ibu sakinah mawadah tara di iman. Maka nggak ada yang berat. Para istri setuju? Setuju. Sekarang kita tanyakan kepada laki-laki. Laki-laki biasanya jawabannya rada aneh. Para bapak-bapak, pertanyaan saya adalah, lebih berat mana? Ditinggalkan oleh istri pertama atau kedua? Haleluya. Di sini tidak ada yang menjawab, berarti suami di sini setia semuanya. Cuma punya satu. Karena ini di PD, saudara-saudara. Jadi perlihatkan di sana bahwa cinta kita itu beda dengan cinta Allah. Cinta Allah tidak pernah berkurang menjadi 90%, 95%, 80%. Tidak ada. Cinta Allah selalu berapa? Full. Cinta kita itu tadi sama. Saya pun sama. Saya harus mencintai teman serumah saya, sesama pastor. Ya Allah. Kayak orang homo. Ya sudah, saya harus terima.
bukan nasib, pilihan hidup. Jadi kita berempat di Medan. Satu pastor Batak, yang kedua pastor dari Ambon, yang ketiga pastor dari Nias, Pulau Nias, yang keempat Jawa, yang kelima diakon Cina, Jakarta. Sudah berbagai bangsa kumpul di situ. Harus saya cintai satu persatu, ya ampun. Kalau dari segi tubuhnya tidak ada yang menarik satupun. Tapi bagaimana saya belajar untuk membuat teman saya satu rumah itu betah. Apalagi satu, wih teman saya ini baik. Tiba-tiba, kok kamu mau kalau Rensius ya katanya mau memberi renungan. Ya betul. Kamu kan kalau Rensius berarti mencari sumbangan untuk paroki kita. Betul. Carilah sebanyak mungkin. Terus kamu ngapain? Saya doakan. Semoga umat Rensius bertobat. Jadi kalau nanti saya pulang tidak bawa duit banyak, saya hajar pastor ini. Mana itu doanya? Dan pastor itu berkata, kok tugas kamu di paroki saya ambil alih. Saya harusnya tugas ini ada apa ini? Kamis pagi ini harusnya saya bisa. Tapi pastor itu saya ambil. Woi, terima kasih, thank you, saya gak minta. Dia menawarkan diri. Tapi suatu saat juga kadang-kadang pastor ini pun muncul malesnya, muncul menjelek, muncul apa namanya, mungkin sedang datang bulan. Males. Tiba-tiba saya mengatakan, kamu nanti tugas di sini ya, saya karena harus ada tugas di sini, tugas ini. Enggak, saya nggak mau. Kamu aja di sini. Mencintai dia tadi dari 100% jadi turun 20%. Lihat. Artinya apa? Cinta kita itu bisa apa? Up and down, betul. Cinta kita bisa up and down. Kita betul-betul bisa demen banget gitu ya. Wah, I love you so much. Jadi belum lihat belum ketemu, belum ngobrol pun udah nafsu gitu ya. Baru lihat, 100%. Anda tertarik dengan saya karena baru cuma sebentar. Coba 2 minggu hidup dengan saya, Jadi itulah cinta manusia. Beda dengan cinta Allah. Maka bagaimana Yesus menggambarkan cinta Bapa? Kalau Yesus menggambarkan cinta Allah itu seperti apa? Mari kita lihat Injil Matius. Bab 5 ayat 43 sampai 48. Thank you, Non. Anda sangat membantu sekali untuk umat-umat Allah yang tidak pernah membawa kitab suci. Mereka percaya karena ada kamu. Kita baca. Oh, kamu per ayat ya? Pintar sekali. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Perhatikan. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah kamu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang, dengarkan sini bagus sekali, tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Jadi saudaraku, lihat di sini Yesus menggambarkan Bapa yang sungguh sangat tidak tergantung dari cinta manusia. Anda berdosa atau tidak, Tuhan tetap memberikan matahari. Jadi matahari terbit itu di ufuk timur tidak hanya khusus untuk orang-orang PD Laurentius ini. Ya. Orang yang tidak ikut PD pun diberikan matahari. Apakah pertanyaan saya, apakah Anda diberkati Tuhan? Amin. Apakah orang yang tidak ikut PD juga diberkati Tuhan? Amin. Amin. Lalu ngapain PD kalau begitu? Selalu aja. Jadi lihat di sana bahwa cinta Allah itu tidak pernah memandang manusia. Itu gambaran yang diberikan oleh Yesus. Nih cinta Bapa itu seperti ini. Dan kita akan kaget dengan kasih yang seperti itu. Karena ini bukan kasih yang di dalam konsep kita. Kita kalau mengasihi orang, kan kita harus lihat apakah orang ini layak dikasihi atau tidak. Betul atau tidak? Jadi kan ada istilahnya di dalam bahasa Inggris, apa ya? Lovable atau unlovable. Jadi lovable itu adalah orang yang layak dikasihi. Kan anak-anak juga sama, pastor. Ini anaknya pastor ini bager, geus bager teh nurut, geus nurut teh pinter kok saya pastor. Namun dia anak kedua beda pastor. Geus ngaco, hese diatur, bodoh kos bapaknya pastor. Jadi mana yang lebih mudah dicintai, anak yang nurut dan pinter atau anak yang ngaco dan bodoh? Kita pasti akan lebih mudah mencintai. Itu lihat cinta manusia. Jadi cinta Allah yang digambarkan Yesus tidak bisa kita identikkan dengan cinta yang ada di antara kita. Maka itulah kenapa kita tidak pernah bisa memahami cinta Tuhan. Karena cinta kita terbatas, konsep cinta kita. Maka lihat lagi, Yesus pun bercerita tentang cinta Bapa seperti anak yang hilang. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Saya tidak akan bacakan bagian bisa. Kamu juga langsung kurang ajar. Jadi pastornya teriak-teriak capek betul di tangan gitu. Dalam Injil Lukas 15, 11, 32 ini menarik sekali. Anak bungsu diberi harta setengahnya, dipakai untuk foya-foya habis-habisan. Lalu yang terjadi setelah habis, dia datang ke rumah bapaknya, dan bapaknya tidak nungguin diam-diam. Geus teakeun duit. So pasti nyentak, sembah heula saya. Tidak. Bapak itu datang dan memeluk anak ini. Langsung memeluk. Bahkan anak ini langsung berkata, "Bapak, saya tidak layak. Saya sudah berdosa terhadap surga dan bumi. Aku tidak layak lagi disebut sebagai salah seorang anak Bapak." Dan bapaknya, tidak, kamu tetap anak saya. Kamu tetap anak saya. Maka bapak ini langsung berkata, berikan cincin dan jubah dan sepatu. Ini bapak. Kalau manusia beda. Anak yang susah diatur, bahasa Jermannya merekadawong. Do you know merekadawong? Lebih heras tilu batu, jadi kepala batu, merekadawong. Langsung kalau susah diatur, tulis di PR. Lihat ini gambarnya. Anak ini bukan anak saya lagi. Segala perbuatannya adalah tanggung jawab dia. Antep berkurang. Jadi cinta Allah tidak cinta yang seperti itu.
Cinta yang selalu memberi kesempatan kamu boleh salah lagi. Ini cinta Tuhan. Boleh jatuh lagi. Boleh gagal lagi. Itu istilahnya. Kamu mau jatuh lagi? Tenang naon. Tidak apa-apa. Ini yang mau digambarkan oleh Yesus. Mengapa kita tidak bisa mencintai sesama seperti Allah mencintai kita? Kan kita selalu di mana-mana tuh kasih Allah itu besar tadi. Kasih setiamu yang kurasakan. Bagus banget. Lagu kasih itu di mana-mana muncul. Hanya pertanyaannya, sejauh apa, seperti apa saya bisa mencintai? Kenapa saya tidak bisa mencintai seperti Bapa telah mencintai saya? Karena manusia tidak sepenuhnya memahami konsep cinta Allah. Bahkan manusia tidak sepenuhnya merasakan kasih Tuhan. Kalau orang tidak merasakan kasih Allah, maka dia akan mencari hal lain untuk memuaskan hidup dia. Contohnya apa? Barang-barang, relasi, nama baik, popularitas. Jadi saya itu jujur saja, waktu saya datang selalu, pastor banyak sekali yang datang, pastor. Jujur saya makin takut. Tapi saya lalu berdoa, Tuhan, biarkan setelah sesi ini orang-orang makin kecewa pada ego. Tapi biarkan orang-orang makin mencintai Engkau. Itu doa saya. Setelah ini semoga Tuhan, P.D. Laurentius tidak pernah lagi memanggil saya. Tetapi di PD ini makin hidup dan namamu semakin dimuliakan. Lebih baik buang saja si Eko. Tetapi nama Tuhan semakin terpanjang. Itu membuat saya lega. Itu membuat saya datang ke sini bukan sebagai seorang pria pemuas Anda. Coba kalau dibalik, Tuhan, tolonglah umat ini jangan pulang dengan kecewa Tuhan. Tuhan lengkapi saya, lengkapi, kuatkan saya sehingga mereka tertarik pada saya Tuhan. Tuhan, semoga saya makin bisa membuat mereka tertawa terbahak-bahak Tuhan. Buat mereka pulang sampai putus urat perutnya Tuhan. Keboromius semuanya. Makin heboh, wah terjadi kehebohan. Setelah renungan P.D. Laurentius, semuanya masuk rumah sakit. Semua mati ketawa. Jadi kalau demikian, orang akan semakin memuji siapa? Itu yang saya tidak mau. Tidak mau. Itu yang saya tidak mau. Itulah sebabnya lihat di sini bahwa cinta Allah itu harus benar-benar masuk bukan hanya dalam konsep kita, tetapi sungguh dialami. Karena cinta itu adalah sebuah pengalaman. Sekarang mari kita lihat bagaimana cinta yang ditawarkan oleh Rasul Yohanes. Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 10. Satu Yohanes 4:10. Saya tinggal di sini aja. Bukan Yohanes 1 juragan, 1 Yohanes. Tuh kan salah. 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Dikatakan, inilah cinta itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita,
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi yang pertama-tama itu cinta Allah yang ada. Santo Agustinus bagus ngomongnya. Santo Agustinus berkata begini, bukan aku ada maka Tuhan mencintai aku, tetapi aku ada karena Tuhan mencintai aku. Saya ulangi, wajah-wajah kebingungan di sini muncul. Saya ulangi, aku ada. Jadi saya Tuhan mencintai aku, maka aku ada. Udah dong? Kalimat kedua, bukan itu yang benar. Yang benar adalah karena Tuhan mencintai aku, maka aku ada. Kelihatan yang IQ-nya pas-pasan. Syukur Tuhan, saya aja yang ranking 35 ngerti. Kalau begini, tadi, jadi Tuhan mencintai aku bukan karena saya ada, bukan. Tetapi saya ada karena cinta Tuhan. Jadi mana yang duluan? Saya ada dulu atau cinta Tuhan? Saya ulangi. Kadang-kadang Anda itu kan digebrak sedikit juga langsung salah jawabannya. Bukan karena aku ada Tuhan mencintai saya, tetapi karena Tuhan mencintai saya maka saya ada. Mana duluan? Cinta dulu atau ada saya duluan? Cinta. Hah? Cinta. Betul. Jadi cinta Tuhan duluan. Sebelum ada Anda di dunia ini, Tuhan sudah mencintai Anda. Itu hebat. Jadi bukan karena Tuhan tidak pernah kecewa dengan kehadiran Anda. Tidak. Tuhan tidak pernah mengonsepkan, saudara-saudara, gubrak. Jadi nafas dia pilihnya. Tidak. Tuhan selalu bangga dengan hasil ciptaannya. Maka saya bangga sekali. Saya ingat konon katanya, ibu yang cerita. Saya anak pertama. Anda tahu anak pertama adalah anak yang paling ditunggu-tunggu. Dan saya lahir ke dunia, ayah saya bahagia sekali. Beda dengan adik saya, bahagianya. Sampai ayah saya itu ngangkat, ini anak bapak, aduh tinggal ikut ganteng bos bapak. Itu menurut bapak adalah sebuah kebanggaan, bagi saya penderitaan. Kenapa? Karena saya jadi hidung, selalu aja bapak bilang. Jadi seorang bapak pun melihat anaknya akan begitu bahagia. Maka pertanyaannya, apakah anak lahir cacat? Tuhan kecewa? Tidak. Manusia yang kecewa. Saya kemarin ditanya oleh satu umat, saya sedih banget dengan pertanyaan itu. Seorang bapak aktif di gereja. Pastor, saya mau tanya. Apa pertanyaan Pak? Jadi kalau kerja di sana itu jangan pakai perasaan. Tidak ada rasa hormat dan sopan itu. Begini Pastor, ini ada seorang perempuan, dia diperkosa. Kata saya, tenang aja Pak. Udah tarik-tarik teling. Pastor, ada seorang istri diperkosa, dia hamil. Dan anak ini tidak jelas siapa bapaknya. Dan nanti kalau lahir ke dunia ini, bahaya Pastor. Kenapa bahaya?
Anak ini pasti jadi pemberontak karena sejak awal sudah ditolak oleh ibunya. Ibunya pun tidak nyaman, dia ada di dalam kandungannya. Pasti nanti setelah besar pun anak ini nanti paling-paling memalukan keluarga. Bisa durhaka, bisa merusak. Lalu, ya anak-anak seperti ini lebih baik diaborsi saja. Toh tidak jelas orang tuanya. Saya langsung kaget. Dan kami itu, apa pendapat pastor? Lalu saya berkata, Bapak! Bapak Katolik, tapi hati Bapak tidak mengenal Tuhan. Bapak melebihi Tuhan. Ya kan? Iya. Jadi Bapak ini sudah bisa menebak nanti anak seperti ini jadinya seperti ini. Emangnya anak yang lahir dari orang tua yang baik-baik bisa langsung otomatis menjadi baik-baik? Tidak. Gak ada yang pasti di dunia. Gak bisa. Memang pastor ini sejarahnya dari keluarganya bisa dipatahkan. Memang dari sejarahnya ini pastor ya suami saya teh turunan kucing garong. Jadi pun ayah ikan asin teh pasti dipaok. Jadi suami saya itu kalau beli ada emas, ada ikan asin dipaok. Jadi lihat di sini tidak bisa kita menebak sebuah kehidupan dari sebuah histori. Memang secara psikologis bisa. Ini kenapa terjadi karena ada latar belakang. Oke. Tapi belum tentu semua itu jadi seperti itu. Ya. Jadi tidak menjadi sebuah putaran yang memang kodratnya indah. Tidak. Maka di sana harus kita lihat bahwa cinta pertama-tama ada di dalam Allah. Inilah yang membuat kita tidak pernah mudah memahami bahwa penderitaan adalah cara Allah mencintai kita. Betul atau tidak? Bapak Ibu, saya tanya, kalau ada penderitaan, doa Anda yang pertama adalah bebaskanlah aku cepat-cepat dari penderitaan ini. Betul atau tidak? Tidak. Kalau ada masalah, Tuhan cepat-cepat masalah ini selesai. Kalau ada hutang, Tuhan cepat-cepat hutang ini terbayarkan. Tapi modal saya tidak kurang-kurang. Itu apa namanya? Kekuatan manusia untuk selalu menghindari penderitaan. Saya tadi cerita di hadapan para prodiakon. Saya di sini ada beberapa prodiakon. Tolong prodiakon tutup telinga saja supaya tidak mendengarkan hal yang sama. Saya tinggal di paroki. Banyak surprise bagi saya. Wah, bahagia memang. Saya itu kan kalau di Jawa, umat itu, pastor, bagaimana pastor, kabarnya? Pas lagi air minum pastor. Di sana saya ke stasiun 50 km. Masuk hutan sawit. Tidak ada air minum. Jadi saya tanya, mana air minum? Ada, pastor jangan dong. Kalau pastor mau bawa sendiri, ayo bah. Pastor dulu juga selalu bawa. Makanya Tuhan Yesus, saya ke kudu bawa. Lalu kemarin saya shock. Saya harus penyelidikan kanonik. Kemudian pada saat penyelidikan kanonik, di sana itu rupanya mudah banget pindah agama. Kalau laki perempuan, lakinya Katolik, perempuannya dari Kristen lain, langsung jadi Katolik perempuannya. Karena perkawinan. Maka demikian juga kalau perempuannya Katolik, lakinya Kristen lain, langsung pindah. Gampang, udah pindah aja. Maka ini masalah para pastor di gereja, di keuskupan kami. Lalu ada satu perempuan,
perempuan ini dari gereja yang lain, saya tidak akan menyebutkan. Lakinya Katolik, penyelidikan Katolik. Lakinya ini kerja di Malaysia sebagai TKW. Perempuannya di stasi jauh banget. Lalu saya tanya, kamu sudah berapa lama ketemu calon? Sudah 3 hari. Wah, terus saya mau kawin dengan dia, pastor. Bagaimana sampai kau terpikat oleh orang yang seperti itu? Pastor, baik sekali ya, Pak. Senyumnya, senyum terus, pastor. Dia halus, pastor, ngomongnya baik, sopan. Kemarin telepon dengan bapak saya, sopan terimanya. Ya, Amang, Nami, bagaimana kabarnya, Amang? Sehat-sehat, Amang? Bagus, pastor. Kata saya, jadi kamu tertarik? Ya, pastor. Kamu sudah tahu dia berapa lama? 2 tahun, pastor. Loh, lewat Facebook. Ketemu 3 hari. Mau kawin? Ya, pastor. Dan kamu pindah jadi Katolik? Ya, pastor. Demi cinta saya. Lihat, cinta itu buta, membuat wanita jadi belok. Kalau Anda lihat saja, kalau dalam perkawinan banyak setelah sungkem ada nangis toh. Ibu-ibunya nangis. Dan seorang anak pernah tanya, Ma, kenapa kalau pas sungkem ibu-ibunya menangis? Ya, ibu-ibunya menangis karena dia berkata, karena ada satu laki-laki, satu wanita lagi yang mau ditipu oleh laki-laki. Lalu wanita ini ngotot mau kawin. Kata saya, udahlah diundur dulu. Kata saya, enggak, pastor, tidak, pastor. Harus saya menikah dengan dia. Saya sudah tertarik sekali. Bahkan saya mau jadi Katolik, pastor. Oke. Lalu, itu perempuan itu. Kalau nanti 2 tahun kemudian suami kamu berubah, jadi hobi ke kedai, minum tuak. Minum tuak itu adalah kebiasaan bagi orang Batak. Orang Batak sejati harus minum tuak. Saya minum tuak 2 minggu mencret, setelah keluar. Sejak itu saya bukan Batak, Jawa, cai teh, cukup. Lalu saya tanya, nah kalau suami kamu suka minum tuak di kedai, mabok, judi, pulang mabok memukul kamu, bagaimana kamu? Langsung mikir, oh iya, pastor ya, berat juga ya kalau begitu. Lalu kalau suami kamu jadi begitu, bagaimana kamu? Ya saya ceraikan saja, pastor. Mana? Kalau sudah jadi Katolik, tidak ada kata cerai. Lalu dia ngomong apa? Ya kalau gitu saya pindah agama lagi. Mengerti apa yang saya mau katakan? Susah sekali untuk setia pada kasih. Susah sekali. Kita selalu berkata, saya mencintai kamu kalau kamu tidak berubah. Padahal, mana ada pertanyaan saya, coba angkat tangan. Yang angkat tangan, saya bawa laptop saya kasih. Para istri, angkat tangan. Pertanyaan untuk para istri. Karena istri lebih jujur daripada laki-laki. Kecuali ibu yang tidak punya perasaan. Siapa yang melihat selama dari pacaran sampai kawin bertahun-tahun suaminya tidak berubah? Gak ada. Laptop saya nyala. Dan Bapak Ibu lihat bahwa manusia itu berubah. Betul. Dulu begitu peduli, dulu begitu sayang pastor, saya tunggu apa? Mau ambil, jangan saya ambilkan. Aduh, nggak boleh capek. Kan saya laki-laki.
saya bawakan. Kamu kan perempuan, you are my princess. Oh. Dan setelah perkawinan 10-20 tahun, saudaraku, apa yang terjadi? Nggak ganti lampu, istri nanu naik keluar. Terus mah. Suaminya malah mengendalikan, mas saya kan takut ketinggian, mas. Dulu yang dia begitu hebat, pahlawanku. Setelah menikah 10 tahun, malah wanitanya yang lebih super power. Tau gak, gue adalah laki aing. Aing, mana? Waktu pacaran, perempuannya di naon? Apa baik? Setelah 20 tahun perkawinan istrinya tok. Kespuasan. Jadi perhatikan bahwa cinta itu pertama-tama ada daripada Anda dahulu. Maka kalau Allah itu pertama-tama hanya punya cinta, maka lihat Yeremia 29 ayat 11. Bagus sekali ini. Ayo cepat, Yeremia 29 ayat 11. Karena bukan istri saya tekan. Ini suaminya.